Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali hadir untuk Anda Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Kamis 18 Maret 2021 bersama saya Henti Ludiana. Kita awali informasi pertama dari Ersal Nganjuk, Ade Agustin Merdekawati membawa kabar ritual ngembak geni jadi ajang silaturahmi. Umat Hindu di Desa Bajulan Loceret merayakan Tahun Baru 1943 Saka kemarin. Perayaan Tahun Baru tersebut ditandai dengan upacara ngembak geni di Pura Kertabuanagiri Wilis. Upacara ngembak geni digelar setelah umat Hindu selesai melaksanakan ritual catur berata penyepian pada hari Minggu 14 Maret 2021. Upacara digelar sebagai momentum untuk memulai segala hal yang baik di tahun 2021. Pemangku Pura Kertabuanagiri Wilis Jero Mangku Damri mengatakan upacara dilaksanakan mulai pukul 9 dan selesai sekitar pukul 11. Dalam upacara tersebut umat Hindu melakukan sembahyang dan memanjatkan doa. Di tahun 2021 umat meminta agar diberikan kebaikan, kemudahan dan kembali menjadi manusia baru lagi. Damri menegaskan upacara ngembak geni dimaknai sebagai sebuah semangat atau energi untuk kembali menjalani kehidupan, terutama setelah sehari sebelumnya menjalankan catur berata penyepian di rumah masing-masing. Kembali beraktivitas positif dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dalam upacara ngembak geni tidak ada persembahan bumi yang diaturkan. Ngembak geni adalah Dharma Santi, yakni ajang silaturahmi dan saling memaafkan sesama umat Hindu dan masyarakat sekitar. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dari Ersal Nganjuk kita bergeser menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Ninda Alivia membawa kabar sukseskan program pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar fokus pelaksanaan vaksinasi. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk pengendalian penyebaran virus corona, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar saat ini tengah berfokus menyiapkan pelaksanaan vaksinasi. Mengingat tahap kedua hampir selesai, maka petugas segera menyelesaikan pendataan. PLT Kepala Dinkes Kabupaten Blitar Miftahul Huda mengatakan guna melindungi masyarakat dari paparan virus corona, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh petugas medis agar memaksimalkan capaian harian, sehingga kedepannya terkait proses vaksinasi di Kabupaten Blitar semakin digencarkan. Menurutnya setelah pelaksanaan vaksinasi tahap kedua selesai nanti giliran masyarakat yang akan mengikuti. Mengenai teknisnya, terlebih dahulu dilakukan pendataan lalu menunggu jadwal vaksinasi. Ia berharap kegiatan penyuntikan vaksin di Kabupaten Blitar bisa selesai tepat waktu. Jadi kita saat ini kita fokuskan ke vaksin untuk melindungi masyarakat dari COVID ini. Miftahul Huda juga mengingatkan masyarakat agar membuang stigma negatif terkait dengan keberadaan vaksin COVID-19. Lantaran hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kekebalan imunitas tubuh dan mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita menuju ke Suara Sampang. Ada Ira Widyastuti membawa kabar hadiri seleksi Duta Pemuda Kabupaten Sampang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang berharap generasi muda pertahankan prestasi. DPC Purna Prakarya Muda Indonesia PPMI Kabupaten Sampang bersama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Budpar Sampang sukses menggelar seleksi Duta Pemuda Kabupaten Sampang di halaman Gedung Dekranasda pada hari Senin 15 Maret 2021. Seleksi Duta Pemuda Kabupaten Sampang di tengah pandemi COVID-19 tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. Ketua DPC PPMI Kabupaten Sampang Muhammad Iqbal Fatoni dalam laporannya menyampaikan jika seluruh kecamatan ikut berpartisipasi pada pemilihan Duta Pemuda 2021. Melalui ajang tersebut, pihaknya berharap para pemuda di Kabupaten Sampang akan terwadahi dan terarah ke hal-hal yang positif. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Haji Yuliadi Setiawan menyampaikan jika pemilihan Duta Pemuda tersebut merupakan wujud dari eksistensi PPMI Sampang untuk ikut berperan mendorong kemajuan generasi muda. Pemilihan Duta Pemuda ini menjadi salah satu ajang pencarian bakat sekaligus Duta Generasi Milenial Kabupaten Sampang yang menumbuhkan ekspektasi bahwa generasi muda kita memiliki kapasitas dan potensi untuk maju dan berprestasi. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Selanjutnya kita menuju ke Suara Pasuruan. Ada Mita membawa kabar Ciptakan Jiwa Wirausaha UPT LKD di Snaker Kabupaten Pasuruan latih 96 peserta. Di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan melalui UPT LKD Latihan Kerja Daerah terus meningkatkan pelatihan ketenaga kerjaan. Tahun ini 96 peserta mulai mengikuti pelatihan sejak awal Januari. Sukiswo, Kepala UPT LKD Disnaker Kabupaten Pasuruan bilang, pelatihan yang digelar tahun ini berasal dari APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Puluhan peserta terbagi menjadi 6 kejuruan, yaitu komputer, menjahit, processing hasil pertanian, las, otomotif roda 2, serta otomotif roda 4. Selama mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan fasilitas seperti ATK, mamin, baju kerja, kaos dan sepatu, uang transport, masker dan face shield, dan sertifikat apabila selesai pelatihan. Sedangkan lama pelatihan antara 30 sampai 43 hari, di mana untuk sekarang pelatihan menjahit dan komputer sudah selesai dilaksanakan. Sukiswa menegaskan adanya pelatihan yang difasilitasi pemerintah pusat ini bertujuan untuk menggenjot SDM yang memiliki keahlian. Harapannya apabila selesai pelatihan, para peserta memiliki skill yang bisa dilirik oleh para pencari pekerja ataupun menjadi wirausaha mandiri. Mereka mengikuti pelatihan ini berdasarkan kejuruan, rata-rata 30 hari, ada juga yang sampai 43 hari. Ketika selesai mengikuti pelatihan di sini, diharapkan semua peserta pelatihan ini bisa memiliki kegiatan wirausaha atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sesuai dengan pada waktu ikut pelatihan di sini. Ya, dari kita bekerja sama dengan biasanya dengan pihak Singosari yang memiliki lembaga LSP, lembaga sertifikasi. Mita, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan kita bergeser menuju ke Suara Gresik. Ada Mahruzar Iskandar membawa kabar warga Desa Pandu, Kecamatan Cerma, Kabupaten Gresik gotong royong bangun tanggul darurat. Setelah diguyur hujan beberapa hari, warga Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik bergotong royong membangun tanggul darurat untuk mengurangi debit air yang masuk wilayah desa. Debit air Kali Lamong yang terus meningkat dan dibarengi intensitas hujan yang cukup tinggi membuat beberapa tanggul yang sudah ada mengalami jebol. Warga Desa Pandu menumpuk karung beras yang berisikan pasir tepat di tanggul yang tidak bisa menahan air dengan menggunakan kayu sebagai penahan sehingga tanggul dapat kokoh menahan air yang akan masuk ke rumah warga. Gunawan, selaku Kepala Desa Pandu mengatakan, warga melakukan gotong royong sejak mengetahui mengenai tanggul tersebut rusak. Ia mengaku intensitas hujan yang turun di wilayah Gresik cukup tinggi, sehingga banjir yang terjadi tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai paha dan sekarang mencapai pinggang orang dewasa. 2 titik jalan utama Desa Pandu yang berfungsi sebagai akses keluar masuk warga dalam kondisi tenggelam, dan di salah satunya telah disediakan perahu karet untuk akses warga. Banjir yang digambarkan tidak hanya melanda Desa Pandu, namun juga melanda Desa Tugu yang berdekatan dengan Desa Pandu. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy membawa kabar Satgas COVID-19 akan periksa penyelenggara ulang tahun artis yang dinilai melanggar protokol kesehatan. Setelah viral di media sosial, pelanggaran protokol kesehatan dalam acara perayaan ulang tahun salah satu penyanyi dangdut asal Sidoarjo akhirnya mendapatkan tanggapan serius dari tim Satgas Penanganan COVID-19. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, yang juga Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID Kabupaten Sidoarjo, pada Senin siang 15 Maret mengatakan seluruh pihak yang terlibat penyelenggaraan akan dipanggil untuk diperiksa. Kapolresta menyampaikan aksi pelanggaran protokol kesehatan ini cukup disesalkan karena dilakukan saat Satgas COVID melakukan upaya penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan tentunya kewajiban kita untuk Satgas untuk memanggil yang bersangkutan, termasuk mungkin kalau ada IO-nya juga kita panggil, termasuk pengelola tempat usaha juga akan kita panggil. Semua sudah ada mekanismenya dan semua sudah ada aturan dan ketentuannya, tentunya akan kita bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada. Tim Satgas COVID-19 Sidoarjo saat ini juga sedang dalam tahap pengumpulan data dan bukti untuk tindakan dan proses hukum lebih lanjut. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita bergeser menuju ke Ralita FM Pamekasan. Ada Ayudia Clarissa membawa kabar Bupati Pamekasan beserta Forkopimda tinjau aspal Tangguh Semeru Polres Pamekasan. Bupati Pamekasan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda tinjau 3 komponen penting asrama polisi atau aspol Tangguh Semeru Kepolisian Resor Polres Pamekasan. Di antaranya penetapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, rumah isolasi dan posyandu pada Senin 15 Maret
Maret 2021. Bupati Pamekasan Badrut Tamam dalam kunjungannya menyampaikan dirinya beserta Komandan Kodim dapat melihat langsung rumah isolasi, PPKM, dan Posyandu di mana tempat bagi anggota yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun alhamdulillah, tambah Badrut Tamam, anggota polisi di bawah kepemimpinan AKBP Apip Ginanjar selaku Kapolres Pamekasan dan Letkol Infantri Tejo Baskoro selaku Komandan Kodim 0826 Pamekasan semuanya dinyatakan sehat. Meskipun anggotanya tidak ada yang positif COVID-19, tidak menutup kemungkinan sebagai bentuk antisipasi ketika ada yang positif. Mapolres telah menyiapkan 3 komponen penting yakni rumah isolasi, pos PPKM, serta posyandu. Melihat secara langsung di Mapolres rumah isolasi bagi anggota yang terkonfirmasi positif COVID. Tapi alhamdulillah seluruh anggota polisi di Pamekasan di bawah kepemimpinan Mas Apip dan Komandan Tejo semuanya sehat, tetapi kita Mapolres menyiapkan tempat untuk jika ada anggota yang terkonfirmasi, ada posyandu, ada pos PPKM yang keseluruhannya itu 3 komponen ini keseluruhannya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk anggota. Ia berharap mudah-mudahan kerja luar biasa ini dapat memberikan perlindungan bagi seluruh anggota TNI Polri di Kabupaten Pamekasan sehingga tetap dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tetap bertanggung jawab mengemban tugas untuk bangsa dan negara. Ayudia Clarissa melaporkan. Selanjutnya ada Kirana Nisa dari Mahardika Kota Blitar membawa kabar optimalkan penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Blitar akan melakukan refocusing anggaran lagi. Pemerintah Kota Blitar berencana melakukan refocusing anggaran untuk mengoptimalkan penanganan kasus COVID-19. Demikian disampaikan Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan AC Daerah BPKAD Kota Blitar saat dikonfirmasi Selasa 16 Maret 2021. Widodo mengatakan saat ini pemerintah kota fokus mempersiapkan refocusing anggaran untuk mendukung seluruh program kegiatan penanganan COVID-19. Langkah ini juga sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Keuangan RI terkait adanya refocusing kembali di setiap daerah. Widodo mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait rencana tersebut, namun pihaknya belum bisa menyebut total anggaran yang akan direfocusing nanti. Widodo menegaskan, meski belum bisa merinci nominal anggaran refocusing, namun penggunaannya diupayakan bisa sampai 6 bulan ke depan. Pihaknya juga menargetkan akhir bulan ini refocusing bisa dilakukan. Ya ini makanya ini sedang melakukan refocusing. Peraturan Menteri Keuangan maka daerah-daerah kami segera melakukan dan bulan Maret ini ada statusnya. Diberitakan sebelumnya Sobat Pos Anggaran Biaya Tidak Terduga BTT Kota Blitar selama periode Januari-Maret sudah terserap 5 miliar rupiah dari total anggaran 7 miliar rupiah. Pemanfaatan anggaran sebesar 5 rupiah ini untuk penanganan dan realisasi program yang berkaitan dengan COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Suara Madiun, ada Amanda membawa kabar Pemkot Madiun gelar rakor TP PKK. Wali Kota ingatkan pentingnya jaga sinergitas antara TP PKK dengan OPD. Wali Kota Madiun Maidi mengingatkan kembali pentingnya menjaga sinergitas antara tim penggerak PKK dan OPD. Keduanya dapat berjalan beriringan untuk membantu terlaksananya program dan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Wali Kota saat membuka rapat koordinasi atau rakor TP PKK Kota Madiun di GCIO Selasa 16 Maret 2021. Menurut Wali Kota, program dan kegiatan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya telah terangkum secara detail dalam 10 program pokok PKK. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menghimbau agar program tersebut dapat dijalankan dengan lebih maksimal. Tak hanya itu, program-program PKK ini juga wajib dipahami oleh seluruh OPD yang bersangkutan, sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan, keduanya bisa saling mengisi dan melengkapi demi terwujudnya pembangunan di Kota Madiun yang lebih optimal. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi mengungkapkan bahwa PKK siap membantu mewujudkan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PKK adalah membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lapak UMKM kelurahan. PKK berperan di dalamnya agar lapak UMKM bisa berjalan secara stabil, serta mendatangkan pengunjung sehingga penjualan terus meningkat. Kedepannya, Yuni mengatakan bahwa PKK akan terus bersinergi dengan Pemkot Madiun, terutama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sejahtera. Amanda, Suara Madiun.
Dan yang terakhir ada Anjani dari Suara Ngawi membawa kabar pelantikan Kades di Kabupaten Ngawi tahap kedua direncanakan akhir Maret atau awal April 2021. Sesuai rencana, pelantikan Kepala Desa tahap kedua di Kabupaten Ngawi akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret atau awal April 2021 nanti. Dan kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno. Kabul juga mengatakan karena masih ada kepala desa yang belum berakhir masa tugasnya, maka pelantikan baru bisa dilaksanakan pada akhir atau awal bulan April 2021. Dan rencana pada tahap kedua nanti 11 kepala desa akan dilantik dan pelantikan dengan cara virtual atau tatap muka masih menunggu perkembangan PPKM. Dari total keseluruhan seharusnya yang dilantik sebanyak 22 kepala desa hasil Pilkades serentak pada 21 Desember 2020 lalu. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi Kamis 18 Maret 2021 dan kita ketemu lagi esok hari. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.